Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, video kali ini membahas hal terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya telah membuat video beberapa waktu yang lalu terkait dengan hal ihwal P3K ini secara keseluruhan. Kali ini dalam video ini saya hanya akan membahas mengenai jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Ada 3 jenis jabatan yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pertama adalah jabatan fungsional, kedua adalah jabatan pimpinan tinggi, dan ketiga adalah jabatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Jabatan fungsional ini ada bermacam-macam. Ada analis kebijakan, ada arsiparis, ada dokter, dan lain-lain. Dalam Perpres nomor 38 tahun 2020 ada 157 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Pengisian jabatan fungsional ini dapat dilakukan pada setiap jenjang jabatan sesuai dengan penetapan kebutuhan. Untuk sekedar tahu, di dalam jabatan fungsional ini ada juga leveling dari muda, pratama, madya, dan utama. Kemudian jenis jabatan yang kedua adalah jabatan pimpinan tinggi. Seperti kita ketahui, jabatan pimpinan tinggi ini ada 3: jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Ternyata yang bisa diisi adalah jabatan pimpinan tinggi utama tertentu, jabatan tinggi madya tertentu, kemudian untuk pratama itu hanya bisa disetarakan saja. Nanti masuk ke dalam klaster ketiga, jabatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Dalam jabatan pimpinan tinggi ini, jabatan pimpinan tinggi utama tertentu yang bisa diisi oleh P3K ada di situ, misalnya kepala badan, kepala LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, kemudian JPT, jabatan pimpinan tinggi madya tertentu seperti dirjen atau deputi. Kemudian penentuan JPT utama dan JPT madya ke dalam JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh P3K harus mendapatkan persetujuan Presiden. Kemudian jenis jabatan yang ketiga adalah jabatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Ini bukan jabatan struktural, bukan Kasubag, Kasi, Kabag, atau Kabid, tetapi menjalankan fungsi manajemen yang disetarakan dengan jabatan administrator atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Saya melihat di sini penafsiran saya adalah tenaga ahli yang bisa dipekerjakan di beberapa lembaga pemerintah. Demikian 3 jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Sekali lagi, 1 jabatan fungsional, 2 jabatan pimpinan tinggi, yakni jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu, serta jabatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.